Shalom dan selamat pagi disampaikan kepada seluruh siswa SMK FKK 1 Tentena, khususnya siswa kelas 10. Saat ini kita akan kembali masuk dalam pembelajaran kimia, dan Ibu kembali mereview pembelajaran kita minggu lalu. Kita telah membahas tentang ikatan kimia, di mana ikatan kimia itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ikatan ion, kedua ikatan kovalen, ketiga ikatan kovalen koordinasi. Dan saat ini kita akan membahas apa itu ikatan ion, dan di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan pembentukan ikatan ion. Sekali lagi, siswa dapat menjelaskan pembentukan ikatan ion. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana pembentukan senyawa ion, kita harus tahu dulu apa itu ikatan ion. Nah, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion positif dengan ion negatif. Nah, kalau berbicara tentang elektrostatis, berarti yang terlibat di dalamnya adalah elektron. Nah, di mana elektron yang bermuatan positif dan bermuatan negatif, kan Ibu sudah jelaskan minggu lalu. Elektron yang bermuatan positif adalah elektron yang atomnya suka memberi elektronnya kepada atom yang lain. Sementara yang ion negatif adalah atom yang cenderung menerima elektron dari atom yang lain. Berarti orang yang suka memberi itu selalu bernilai positif, sementara yang hanya suka menerima dia selalu bernilai negatif. Begitu sifat dari elektron. Jadi harus diingat ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk pembentukan senyawa NaCl. Kita perhatikan di sini ada 11 Na. 11 ini adalah nomor atom Na yang bertindak juga sebagai elektron. Begitu juga Cl. Nomor atom Cl adalah 17 yang bertindak sebagai elektron karena nomor atom sama dengan jumlah elektron. Kita perhatikan 11 Na. Nah, kalau kita bagi ke dalam masing-masing kulit KLM, N dan seterusnya, konfigurasi dari 11 Na itu adalah 281. Sementara untuk 17Cl adalah 287. Kalau untuk konfigurasi ini telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Ibu sudah jelaskan, Anda sudah juga membuat tugasnya. Jadi Ibu harap kalau Anda lupa, Anda kembali melihat video yang telah Ibu bagikan pada beberapa minggu yang lalu. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita perhatikan. Untuk mencapai suatu kestabilan, atom natrium melepaskan sebuah elektron sehingga mempunyai konfigurasi elektron gas mulia Ne. Nah, kita perhatikan. Kan kalau Ne, dia memiliki nomor atom 10 ya. Nah, kan semua atom-atom yang ada di alam ini memiliki kecenderungan untuk menuju ke kestabilan, yaitu dengan cara ada yang melepaskan elektron, ada yang menerima elektron, karena mereka cenderung memiliki atau memenuhi kaidah yang namanya kaidah oktet, yaitu 8 elektron kulit terluar ya, atau memiliki elektron valensi yang stabil sehingga dia berikatan dengan atom-atom yang lain. Itu yang menyebabkan mengapa Na cenderung melepaskan satu elektronnya supaya dia mencapai yang namanya suatu kestabilan, memenuhi kaidah oktet. Kita perhatikan untuk Na. Nah, kalau Na konfigurasinya 281 berarti ada 3 kulit ya. Kulit pertama ada 2 elektron, 1, 2. Kulit kedua ada 8 berarti ya. Ibu hitung dari bawah sini ya. Dari bawah sini, tengah bagian bawah. 1, ya, perhatikan 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Berarti ada 4 pasang elektron. Kalau kulit yang pertama ada sepasang kan, karena hanya 2 elektron, berarti ada sepasang elektron. Kulit kedua ada 8, berarti ada 4 pasang elektron. Sementara kulit yang terakhir ada 1 elektron. Dia hanya berdiri sendiri, dia tidak ada pasangan. Nah, oleh karena itu Na ini memiliki kecenderungan melepaskan 1 elektronnya supaya dia memenuhi kaidah oktet. Kalau dia lepas 1 ini, dia yang awalnya dari atom Na, dia berubah menjadi ion Na+. Mengapa hanya 1 plusnya? Karena dia hanya melepaskan 1 elektron. Paham ya sampai di sini? Nah, sehingga dia membentuk ion Na+. Kita lihat pembentukannya. Tinggal 2 kulit di sini. Kulit yang pertama dia 2 elektron. Kulit kedua dia ada 8 elektron. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di ruas kanan dia ditambah elektron. Artinya ditambah elektron ini berarti dia melepaskan 1 elektronnya ya. Sehingga dia membentuk ion Na+. Kan di sini sudah tidak ada elektron yang 1 yang di kulit terakhir ini toh. Tinggal 2 kulit. Yang awalnya dia 3 kulit, akhirnya dia tinggal 2 kulit di sini. Karena 1 elektronnya sudah dilepaskan. Sehingga dia membentuk ion Na+. Nah, kita lihat reaksinya. Na membentuk Na+ tambah elektron min. Artinya elektron min ini dia melepaskan kalau elektronnya ditambah pada ruas kanan. Ingat ya ini, kalau elektronnya ditambah pada ruas kanan berarti atom tersebut melepaskan elektron sehingga yang membentuk ion Na+, ya. Sehingga konfigurasinya juga berubah. Konfigurasi kulitnya awalnya dia 281, dia tinggal menjadi 28. Ya, karena dia sudah melepaskan 1 elektronnya, ya. Gua harap Anda paham di sini. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat untuk atom Cl. Atom Cl akan mengikat sebuah elektron yang dilepaskan oleh atom Na tersebut sehingga akan mempunyai konfigurasi elektron sesuai dengan gas mulia Ar. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, untuk Cl kita perhatikan 17 Cl kan, kulit pertama dia ada dua elektron, 1, 2 pasti sepasang ya. Kulit kedua ada 8, kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 4 pasang elektron pada kulit kedua. Kulit ketiga kita hitung dari kanan bawah. Saya hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elektron kulit terluar untuk atom Cl. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana caranya supaya Cl ini dia mencapai yang namanya oktet. Kan ada 7 elektron kulit terluar. Jadi Cl ini cenderung lebih suka menerima elektron dari atom lain. Dalam hal ini garam dapur atau NaCl, dia cenderung menerima elektron yang dilepaskan tadi oleh Na. Jadi elektron yang dilepaskan oleh Na tadi diterima oleh Cl. Nah, diterima oleh Cl. Jadi dia menangkap 1 elektron milik dari Na. Sehingga dia membentuk ion Cl-min. Nah, yang awalnya dia keluar 7, akhirnya sudah 8 karena dia sudah menerima 1 elektron dari Na. Sekarang kita lihat ya, kulit pertama 1, 2, kulit kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kulit ketiga kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mengapa sudah 8? Karena dia sudah menerima 1 elektron dari Na. Sehingga dia konfigurasinya yang awalnya 287, dia menjadi 288. Dan Cl ini sudah dalam bentuk
ion Cl- bukan dalam bentuk atom Cl karena dia sudah menerima sebanyak 1 elektron dari Na. Kita perhatikan untuk reaksinya. Kalau unsur yang menerima elektron, di sini kita perhatikan elektronnya berada di ruas kiri. Kita lihat ya, elektron berada di ruas kiri, yaitu Cl tambah elektron, artinya dia menerima elektron atau menangkap elektron dari Na tadi, sehingga dia membentuk Cl-, sehingga konfigurasi menjadi 288, sementara sebelum bereaksi dia ada 287, tapi setelah dia ditambahkan elektron dia menjadi 288. Jadi bedakan, kalau Cl tadi yang memberikan elektron, elektronnya berada di ruas kanan, toh tadi yang Na. Sementara untuk Cl, karena dia menerima elektron, posisi yang menerima elektronnya berada di ruas kiri, toh ya, ini elektronnya di ruas kiri. Kalau Na tadi elektronnya di ruas kanan. Itu bedanya ketika suatu atom menerima atau memberi elektron. Letak elektronnya berbeda. Ibu harap Anda paham sampai di sini. Sekarang kita lanjut. Nah, kita lihat kembali untuk konfigurasi dari masing-masing dari Na dan Cl. Nah, di sini Na tadi ada 11 ya, berarti 281, ada 281 elektron kulit terluar. Sementara untuk Cl 8 kulit kedua, ada 7 pada kulit terakhir atau kulit pada elektron valensinya, pada kulit terakhir ini, pada kulit terluarnya ada 7 ya, 281 dan 287 masing-masing untuk Na dan Cl. Perhatikan. Nah, kita lihat. Nah, terjadi tarik-menarik antara sebuah ion Na+ dengan sebuah ion Cl- membentuk gabungan ion NaCl. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Nah, untuk Na, ketika dia telah memberikan elektronnya kepada Cl, dia sudah bermuatan positif karena dia melepaskan 1 elektronnya. Sementara Cl, ya karena dia sudah ketambahan 1 elektron dari Na, maka dia sudah bermuatan negatif, ya, negatif karena dia menerima 1 elektron dari Na. Sekarang konfigurasinya sudah oktet kan? Ya, ini 28 Na 28, sementara Cl 288, sehingga terbentuklah reaksi di sini. Na+ tambah Cl- membentuk NaCl. Na+ memberikan elektronnya kepada Cl, Cl- posisi menerima elektron dari Na, sehingga terbentuk yang namanya NaCl, atau yang namanya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa orang pakai untuk penyedap makanan, itu adalah garam dapur. Karena garam dapur ini sangat berguna dan sangat dibutuhkan saat kita memasak di dapur. Karena kalau tanpa garam otomatis bagaikan sayur tanpa garam. Bagaimana rasa itu sayur tanpa garam? Apakah enak atau tidak? Jadi garam ini sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga dan calon-calon tangga. Yang kita perhatikan. Nah, Ibu harap apa yang Ibu jelaskan tadi Anda paham, dan di sini ada soal yang pasti jawabannya ada di penjelasan Ibu tadi. Ya, soal yang pertama di sini, perhatikan. Di sini nomor 1, apa yang dimaksud dengan ikatan ion? Itu yang penjelasan di slide pertama sekali yang dijelaskan tadi. Slide sudah tujuan pembelajaran ya. Slide ketiga. Kemudian soal yang kedua, jelaskan dengan singkat menggunakan kalimat sederhana proses pembentukan NaCl. Ya, kamu jelaskan, kalau minggu lalu kamu gambarkan kan? Nah, saat ini Ibu minta penjelasan bagaimana Anda memahami tentang bagaimana proses pembentukan NaCl. Awalnya Na ini memiliki, misalnya yang Anda jelaskan, misalnya awalnya Na ini memiliki nomor atom 11 yang adalah juga elektronnya. Begitu juga Cl, awalnya dia memiliki 17,
nomor atomnya yang juga adalah elektronnya. Jelaskan seterusnya. Bagaimana terjadi serah terima elektron antara yang A dan Pl, bagaimana proses dia bermuatan positif dan bermuatan negatif. Nah, Anda jelaskan dengan kata-kata dengan singkat dan benar, dengan sederhana, tidak usah ribet berpikir, karena ini soal hanya mudah, dan sekalipun hanya mudah, jangan Anda bermalas-malasan. Tetap semangat, karena SMK bisa, SMK hebat, fondasi negara kuat. Shalom.